Muharram ini tanggal 1 kemarin tuh hari Jumat ya, kalau kita hitung hari Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Senin, Jumat, Selasa, tempat hari, 5 hari ya, sudah masuk hari 5 dari bulan Muharram ya. Apa saja yang terdapat di dalam bulan Muharram ya, karena bulan Muharram ini salah satu bulan yang istimewa di dalam agama Islam ini. Orang masuk bulan Muharram, orang jahiliyah dulu mereka tidak berani berperang, stop mereka perang, karena memang tidak boleh pada bulan ini tidak ada perang. Nah, maka di dalam agama Islam ada amal-amalan ketika kita berada di bulan Muharram. Yang pertama adalah berpuasa. Yang dimana dalam hadis Nabi, kalau kita berpuasa di bulan Muharram, man shoma yaum Asyura ila Muharram, aqallahu ta'ala salawat wa asro'alaihi. Dan siapa yang berpuasa pada hari Asyura dari bulan Muharram, Allah berikan kepadanya puasa 10.000 malaikat. Bayangkan, kita puasa di hari Asyura pada bulan Muharram, Allah berikan pahala 10.000 malaikat. Kemudian wa shoma yaum Asyura min Muharram uqiya sawabat asra hajjin wa mu'akhir. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura ini dari bulan Muharram, diberikan pahala yang 10.000 pahala orang haji. Wa mu'akhir 10.000 pahala orang umroh. Ya, wa asra alfi syahidin, dan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Artinya ini puasa khususnya pada hari Asyura ini pahalanya besar sekali, gitu ya. Nah, kemudian dalam Nabi memperkuat daripada kita untuk berpuasa ya. Afdal siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan yang Allah haramkan, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini bukan hanya bulan Muharram, apa? Bulan Muharram, bulan Rajab termasuk ya. Dzulqa'dah juga masuk kepada bulan yang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, setelah puasa Ramadan yang pertama adalah puasa di bulan yang dimana Allah haramkan, termasuk daripada bulan Muharram. Kemudian puasa di bulan Muharram, puasa di Muharram pada hari Asyura ini bisa menghapus akan daripada dosa kita yang sudah lewat satu tahun. Man shoma yauman ya min Muharram, artinya su'ila an siyam yaumin, ditanya Nabi dari puasa hari Asyura, Kepala akan menjawab yukaffiru sanatan madiyah, itu menggugurkan dosa selama 1 tahun yang sudah lewat. Jadi kita kalau puasa 1 hari di bulan Muharram pada hari Asyura, maka kita menggugurkan dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun yang sudah kita jalani, ya. Kemudian apalagi setelah amalan puasa di bulan Muharram, ya, khususnya itu pada hari Asyura. Kenapa hari Asyura ini yang ditekankan? Karena hari Asyura ini adalah hari yang bertepatan dengan peristiwa besar. Yang pertama, Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga, ditaruh di muka bumi, beliau bertemu dengan istrinya ketika pada hari Asyura. Yang kedua, Nabi Nuh setelah terjadi banjir, beliau perahunya suruh itu tempat tanah pada hari Asyura juga. Yang ketiga, Nabi Sulaiman ketika beliau terusir dari kerajaannya, maka Allah kembalikan lagi kerajaan Nabi Sulaiman itu pada hari Asyura. Nabi Musa begitu juga diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran Firaun pada hari Asyura.
Fir'aun mati pada hari Asyura. Nabi Isa diangkat Allah SWT pada hari Asyura. Nabi Yunus Allah keluarkan dari pulau dapat kita pada hari Asyura. Dan pada hari peristiwa yang bertepatan dengan hari Asyura. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Madinah, di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Orang Yahudi pada hari Asyura lagi pada puasa. Ditanya, kamu ngapain pada hari ini? Kami puasa. Kenapa puasa? Karena dulu nenek moyang kami bersama Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kerjaan Fir'aun. Maka kami bersyukur dengan mengadakan puasa pada hari ini. Karena Nabi Muhammad, kamilah yang berhak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Muhammad memerintahkan untuk sahabatnya umatnya itu berpuasa pada Asyura. Tapi untuk membedakan dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka puasanya ditambah lagi, yaitu pada tanggal 9 namanya Tasu'a, yang Tasu'a. Jadi dua kali puasanya di Tasu'a dan Asyura. Sangat utama juga seperti Yaum Asyura. Kemudian, pada Yaum Asyura ini juga dikatakan sebagai lebarannya anak yatim. Maka kita disunahkan doa mengusap kepala anak yatim, tapi jangan mengusap doa mentak bisa. Anak yatim ini beda persen. Dia bergembira senang. Jadi apa? Meskipun bapaknya sudah meninggal dunia, masih banyak orang yang memperhatikan dirinya dengan cara kasih sayang usap kepalanya, tapi kasih juga sesuatu yang sekiranya dia buat senang gembira. Man masaha dia ala rasi jadi pada siapa tangannya mengusap kepala anak yatim, ya wajib Asyura pada hari Asyura rafa'allahu bi kulli syarratin darajatan. Allah mengangkat setiap satu helai rambut satu derajat. Kalau kita mengusap anak yatim dan kasih sayang, itu diangkat dari Allah SWT sebanyak usaha kita tuh rambut yang ada di kepala kita. Kira ada kandungan itu banyak sekali rambut jumlahnya ya. Kita si Hatim umur sampai berapa Ustaz? Si Hatim umur sampai berapa baru kita usap lagi? Belum balik udah nggak masuk ya? Iya masuk. Tapi kalau dia masih belajar nggak apa-apa dah. Oh, ya ada yang gede-gede ikut juga lah. Ya sekian dulu kita jadi. Iya, tapi udah balik itu lah. Ya ada rasa. Ya. Nantinya kita berikan kepada yatim, meskipun bapaknya sudah meninggal dunia. Kemudian bukan hanya itu saja, kita disuruh apa? Memberikan makanan buka puasa kepada orang miskin, maka kita seperti memberikan makanan kepada seluruh Nabi Muhammad ketika itu juga. Ya, khususnya kita ini kalau dari rezeki dan adalah semangat kita. Kemudian kalau kita keluarga nih, anak istri makan yang biasanya kita makan ya sederhana lah, ikan, tahu, tempe misalnya. Tapi pada hari Asyura lebihin makannya. Ya, makannya lebihin, kasih daging, kasih daging ayam, kasih ikan, kasih tahu tempenya, kasih kerupuknya. Nah, dia banyakkan jumlahnya. Biar apa? Nanti kalau siapa yang melebihkan, ya di dalam hidangan keluarganya nih, istri dan anaknya, maka Allah akan jamin rezekinya dalam satu tahun kemudian. Ya, jadi Allah, ya minimal kita kantong udah kosong lah, gitu ya. Ini karena daripada sepumin terutama daripada Yaum Asyura ya. Besok Yaum Asyura itu bertepatan pada hari Ahad atau hari Minggu. Nah, kalau kita hitung tanggal 1 pada hari Jumat kemarin, nah, berarti apa? Puasanya dalam hari kedua, hari Sabtu kita udah niat puasa ya. Yaum Tasu'a hari Sabtu, Yaum Asyura hari Jumat. Insyaallah kita ya bisa mengamalkan daripada apa yang di dalam utama bulan Muharram dan berapa dengan hari Tasu'a dan hari Asyura. Dan itu terbatas di hari Tasu'a Asyura aja atau di hari-hari lainnya setelah
untuk mendapatkan keutamaan yang suruh itu utama. Dari dimulainya kalau maghrib Sabtu maghrib itu udah masuk sampai maghrib soal hari Minggu menahan udah selesai. Kalau mendapatkan keutamaan dia di situ pasti. Maka tidak bisa dengan hari tidak bisa. Ya kalau seandainya kita memberikan sesuatu kepada yatim hari Asyura itu tetap pahala cuma keutamaan Asyura beda lagi. Maka seperti itu. Ketika kita memberikan yatim pada hari Asyura itu berbeda pahala. Wallahu a'lam.